Karena ini bukti-bukti ilmiahnya, jejak digitalnya sudah A1. Jadi sudah jelas belum? Nomor handphonenya sudah jelas, nomor handphonenya Gibran. Jadi anak ini memang punya kecenderungan berbahaya. Roy Suryo yang merupakan seorang pakar telematika belum lama ini kembali menyentil soal sosok di balik akun Fufu Fafa yang sempat membuat heboh dari platform Kaskus. Seluruh media sosial membahas akun tersebut dengan menggunakan metode penelusuran jejak digital. Dibantu pendekatan algoritma, Roy mencoba menganalisis pola perilaku akun tersebut di media sosial. Roy pun berhasil menemukan pola kebiasaan yang cukup teratur dari pengelola akun tersebut, yang kemudian memberikan petunjuk-petunjuk penting untuk mengetahui fakta di balik akun tersebut. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Roy Suryo, ditemukan indikasi bahwa akun Fufu Fafa sering berkomunikasi secara kasar dan juga terdeteksi berinteraksi dengan situs-situs asusila. Fakta lain yang cukup mengejutkan yang diungkap oleh Roy Suryo adalah bahwa akun Fufu Fafa memiliki akun cadangan dengan nama RKGBRN. Roy menyebut akun tersebut pernah gagal login karena mengalami lupa password atau kata sandi. Dalam podcast Bambang Widjoyanto baru-baru ini, Roy mengungkap sejumlah benang merah yang menghubungkan Gibran Rakabuming dengan akun Kaskus Fufu Fafa. Roy Suryo mengungkap teka-teki kepemilikan akun Kaskus Fufu Fafa dapat terungkap dengan menyelidiki IP pengakses terakhir yang menghapus 2.100 unggahan. Menurut Roy Suryo, Gibran Rakabuming Raka diduga enggan mengaku sebagai pemilik akun Kaskus Fufu Fafa, kendati benang merahnya banyak yang terungkap. Saya kok nggak yakin dia ngaku, jejak sekolahnya aja nggak yakin. Kalau itu berani mengaku, ya bagus, kata Roy Suryo. Sebagai tokoh yang ahli dalam bidang telekomunikasi dan multimedia, Roy memang gemar menganalisis segala teka-teki di sosial media. Roy Suryo sering menjadi narasumber di berbagai media massa Indonesia untuk bidang teknologi, informasi, fotografi, dan multimedia. Ia pernah menjadi pembawa acara e-lifestyle di Metro TV selama 8 tahun dan acara Orbit di TVRI selama 3 tahun. Roy merupakan lulusan jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada pada tahun 1986 hingga 1991. Kemudian mengajar di jurusan Seni Media Rekam Institut Seni Indonesia pada tahun 1994 hingga 2004. Ia juga pernah tercatat sebagai pengajar di program S1 dan D3 Komunikasi UGM, mengajar fotografi selama 8 semester namun berstatus sebagai dosen tetap di ISI. Roy pertama kali muncul dan dikenal pada Maret 1999 ketika rekaman percakapan telepon antara Presiden B.J. Habibie dan Jaksa Agung Andi Golip bocor ke pers. Pembicaraan tersebut mengungkapkan kurangnya independensi, peradilan, dan ketidaktulusan pemerintah terhadap seruan untuk membawa mantan Presiden Soeharto ke pengadilan. Roy menjelaskan bahwa dia telah membandingkan suara di rekaman itu dengan salah satu pidato Habibie di televisi, dan kemudian dengan rekaman komedian yang menyamar sebagai Habibie. Kecocokan antara rekaman yang bocor dan pidato Habibie jauh lebih dekat daripada penyamaran sang komedian. Sejak kejadian tersebut, Roy sering menjadi narasumber di berbagai media massa Indonesia untuk bidang teknologi informasi, fotografi, dan juga multimedia. Oleh media massa Indonesia, ia sering kali dijuluki sebagai pakar informatika, multimedia, dan telematika. Setelah lulus dari jurusan Ilmu Komunikasi UGM, Roy Suryo lebih banyak menjadi pengajar di beberapa perguruan tinggi seperti ISI dan alma maternya yaitu UGM. Ia juga terlibat menjadi narasumber seminar dan media massa, hingga menjadi ahli telematika, multimedia, dan IT.
Sebelum aktif di dunia politik, Roy Suryo dikenal sebagai salah satu pakar telematika yang sering dimintai pendapatnya mengenai kasus-kasus yang melibatkan teknologi informasi. Analisis Roy Suryo tentang keaslian video, foto, dan rekaman digital seringkali menjadi rujukan media. Salah satu momen yang membuat namanya mencuat di bidang teknologi adalah saat ia menganalisis beberapa kasus video skandal dan berita hoax yang menjadi perhatian publik pada masanya. Bukan hanya di bidang teknologi saja, ia juga pernah mendapatkan penghargaan dari berbagai lomba seperti lomba fotografi tingkat nasional serta penghargaan dari berbagai pihak, di antaranya dari Kadin Bidang Telematika, Menteri Perhubungan Agung Gumelar, majalah Tren Digital, Telkomsel, dan bahkan Garuda Indonesia. Karir politiknya dimulai pada tahun 2005. Roy bergabung dengan Partai Demokrat. Pada tahun 2009, Roy Suryo maju sebagai calon legislatif DPR RI dari Partai Demokrat daerah pemilihan Yogyakarta dengan nomor urut pertama. Dari 10 orang menteri yang maju sebagai caleg 2014 pada saat itu, Roy Suryo tercatat sebagai caleg peraih suara terbanyak. Kemudian, Roy mengundurkan diri dari legislatif pada tahun 2013 di bulan Januari setelah ditunjuk menggantikan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malaranggeng. Pada April 2014, Roy mencalonkan diri kembali ke DPR, tetapi kalah dari sesama anggota Partai Demokrat yaitu Ambar Cahyono dari Yogyakarta. Agustus 2018, dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Roy menyatakan niat partai untuk mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan umum Presiden 2019. Hingga pada September 2018, Roy untuk sementara mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Partai Demokrat dengan alasan ingin fokus mengembalikan aset ke Kementerian Pemuda dan juga Olahraga dan tidak ingin partai terkait dengan kasus tersebut. Karir Roy Suryo tidak lepas dari kontroversi. Sebagai figur publik, ia kerap kali disorot karena pernyataan-pernyataan yang kontroversial, baik dalam kapasitasnya sebagai pakar telematika maupun sebagai politisi. Salah satu kontroversi yang paling menyita perhatian adalah klaimnya terkait teknologi telematika yang dianggap tidak akurat oleh sejumlah ahli. Saat ini, meskipun tidak lagi memegang jabatan penting di pemerintahan, Roy Suryo masih sering diundang sebagai narasumber dalam diskusi publik, baik seminar maupun acara televisi untuk membahas berbagai isu. Ia juga kerap tetap aktif di media sosial di mana ia seringkali memberikan komentar terkait perkembangan politik nasional dan isu-isu teknologi informasi.